untuk kita membeli pakan itu dengan cara menjual telur dari hasil ayamnya sendiri. Jadi kita nggak usah modal lagi. Saat saya itu menjual telur yang dikumpulkan selama 1 minggu, itu bisa membelikan pakan selama 2 minggu. Kalau sekarang dengan populasi indukan 300 ekor, saya masih racik sih Pak. Saya racikan tapi beli. Jadi saat kita ada 3 macam pakan ya untuk kita meracik, yaitu konsentrat petelur, jagung giling, sama bekatul. Jadi dengan racikan pakan itu ayam udah cukup memiliki atau mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bertelur. Perkenalkan, nama saya Azhar Anas. Kami dari Ragawi Farm. Saya sebagai pemilik dari peternakan Ragawi Farm yang beralamat di Niron, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Di awal tahun 2013, saya mengawali dengan beternak ayam kampung secara konvensional, yaitu di pekarangan belakang rumah. Waktu itu di tahun 2014 saya mengembangkan, mencoba ke ranah ayam kampung yang baru familiar atau baru meningkat atau baru dikenal banyak masyarakat, yaitu ayam joper waktu itu ya, sampai tahun 2018. Dan ternyata banyak problem, banyak masalah di sana, masalah harga dan sebagainya. Kami berpindah lagi dan mengenal jenis baru yang dipromosikan atau diciptakan atau diteliti oleh pemerintah dari Balitnak, yaitu ayam KUB, Kambing Unggul Balitbangtan. Dari tahun 2018 sampai saat ini kami masih mengembangkan dan menjaga supaya genetik dari ayam KUB masih terjaga dan bisa untuk dikembangkan oleh peternak-peternak pemula yang ingin belajar mengenai ayam kampung unggul Balitbangtan ini. Sebenarnya saya tahun 2013 itu udah lulus kuliah. Di awal tahun saya mencoba ternak itu awalnya ya, mencoba ternak awalnya. Saya sambil mendaftar di sekolah-sekolah untuk bisa menjadi guru di sekolah tersebut. Di tahun 2014 saya diterima sebagai guru di sekolah menengah pertama di daerah Kabupaten Sleman. Dan dari itulah saya mempunyai 2 pekerjaan. Yang tadinya saya hanya beternak, tapi di tahun 2014 saya juga menjadi seorang guru sekolah menengah pertama. Dari situ saya beternak masih lanjut, mengajar juga lanjut. Jadi siklus kami di setiap harinya, dari setelah habis subuh, sholat subuh pagi, saya ke kandang untuk memberikan pakan, minum, memelihara ayam sampai jam 6:30 pagi. Saya kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah untuk mengajar sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore saya prepare pulang, sampai rumah jam 3:30 sore. Saya ganti baju untuk kemudian ke kandang kembali. Di kandang kembali saya itu memberikan pakan, mencuci tempat minum, mengganti minum. Setelah itu jam 5:30 atau udah azan maghrib, saya udah mulai bersih-bersih, istirahat, dan untuk menjalankan ibadah dan makan malam, seperti itu. Kenapa saya memilih ayam KUB ini? Dan mungkin ini ayam yang paling lama saya pelihara, yang paling lama saya rawat, saya budidaya di sini, karena memang dari segi kualitas produksi telurnya banyak, tingkat mengeramnya rendah. Jadi kita harus bisa mendampingi si ayam-ayam ini dengan cara memberikan atau mempunyai mesin tetas untuk bisa memproduksi ayam-ayam kecil. Jadi ayam KUB ini mempunyai siklus yang rapi. Jadi dari induk dia setiap harinya bertelur sekitar
setidak-tidaknya atau sedikitnya itu 50% dari populasi itu sudah tercatat ya, seperti itu. Terus untuk pengembangannya kita tetaskan dengan mesin tetas untuk mendapatkan DO chicken atau DOC atau anak ayam. Karena kita menggunakan mesin penetas, jadi tetasannya itu seragam, umurnya bareng, umurnya sama. Jadi untuk pengembangannya, untuk pemeliharaan berikutnya itu lebih mudah dengan kapasitas yang kita inginkan. Jadi tidak harus kita menunggu ayam ini mengeram terus dia menetas. Kita tidak bisa menjaga siklus dari budidaya ayam. Tapi dengan adanya ayam kampung unggul Balit Bangtan ini, jadi siklus dari ayam itu kita bisa atur sedemikian rupa. Jadi Indo dia bertelur, kita tetaskan seminggu sekali, kita simpan 7 hari, kita tetaskan seminggu sekali, seperti itu. Jadi saat pembesaran pun kita bisa panen seminggu sekali. Di awal saya mulai coba-coba ayam KUB ini, karena emang ayam KUB ini kan ranahnya ke petelur ya. Jadi saya awal itu membeli DOC dari binaan BPTP Provinsi Yogyakarta. Waktu itu saya membeli 2 box, yaitu 200 ekor DOC. Nah, dari situlah saya mempunyai ilmu untuk membesarkan ayam dari DOC yang tadinya dulu ayam joper dibesarkan menjadi pedaging. Tapi saat ini awal-awal itu saya proses pembesaran DOC ayam KUB itu menjadi indukan. Jadi mungkin sedikit agak lama ya, sekitar 5-6 bulan untuk bisa mendapatkan indukan sebagai produksi telur gitu. Jadi awalnya memang KUB ini ranahnya ke petelur, jadi saya membuat indukan sebagai produksi telur. Itu saat itu kita mempunyai indukan sekitar 80 ekor betina, 20 jantan. Dari situlah saya sudah bisa memproduksi telur dan mencari pasarnya secara rutin. Alhamdulillah sudah dapat. Saya hitung-hitung setiap minggunya, ternyata sistemnya seperti ini nggih. Jadi untuk kita membeli pakan itu dengan cara menjual telur dari hasil ayamnya sendiri. Jadi kita nggak usah modal lagi. Saat saya itu menjual telur yang dikumpulkan selama 1 minggu, itu bisa membelikan pakan selama 2 minggu. Jadi seperti itu siklusnya. Jadi saat 1 minggu kita jual telur, hasil dari penjualan telur kita belikan pakan, itu cukup untuk diberikan ayam atau untuk membeli pakan selama 2 minggu. Untuk produktivitas telur di ayam KUB ini minimal setiap harinya itu 50% dari populasi. Itu minimal produksi setiap harinya. Ayam ya sama aja produktivitasnya akan panjang lama, sekitar sampai produktivitas itu 1,5 tahun. Jadi dari umur dia DOC sampai umur 2 tahun dia baru afkir. Untuk mensiasati pakan dari ayam ini, ayam kampung sebenarnya dengan sistem-sistem konvensional atau dengan ranah pakan-pakan campuran dari limbah-limbah rumah tangga itu bisa juga. Tapi kita bisa racik di situ saat usia ayam tuh sudah mulai bertelur. Jadi awal-awal mulai bertelur, ayam ini kita bisa berikan pakan racian secara mandiri. Jadi tidak perlu membeli pakan dari pabrikan. Komposisinya sangat mudah, yaitu kita bisa memanfaatkan dari sisa-sisa dapur, itu kita bisa memanfaatkan sisa sayuran juga, hijauan, itu sebagai serat. Dan kita juga bisa mencari protein kasar dari sisa makanan kita, seperti halnya dengan kepala ikan, terus juga kepala teri dan sebagainya, itu sejenisnya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan itu sebagai bahan makanan ayam. Karena jika kita memberikan pakan berprotein kepada ayam, maka ayam ini akan bertelur. Karena sebutir telur itu kan banyak mengandung protein ya. Jadi saat kita memberikan pakan protein kepada ayam, insya Allah ayam ini juga akan bertelur. Kalau untuk usaha sekelas rumahan gitu, peternakan rumahan, untuk kita bisa memelihara 5 atau 10 ekor betina itu untuk produksi telur minimal 5 butir per hari, insya Allah cukup sih untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa dapur. Saya juga kemarin
kemarin pernah juga mendampingi KWT, itu kelompok wanita tani. Di sana kita juga mengedukasi mereka supaya membuat bank pakan untuk ayam mereka. Jadi ada halnya dengan tetangga yang tidak mempunyai ayam tapi mempunyai sisa-sisa makanan. Jadi dikumpulkan di sana, dimanfaatkan untuk pemberian pakan ayam sehingga bertelur. Terus juga timbal baliknya yang punya peternakan itu produksi telurnya bisa dibagikan ke tetangga yang memberikan pakan sisa-sisa tersebut. Jadi ada timbal baliknya ke tetangga yang memberikan sisa-sisa makanan dari dapur. Jadi peternak juga memberi kerukunan terhadap masyarakat. Jadi warga semua rukun dan bisa mendapatkan atau mengkonsumsi telur secara benar dan sehat. Kalau sekarang dengan populasi indukan 300 ekor, saya masih racik sih Pak. Saya racikan tapi beli. Jadi saat kita ada 3 macam pakan ya untuk kita meracik, yaitu konsentrat petelur, jagung giling, sama bekatul. Jadi dengan racikan pakan itu ayam udah cukup memiliki atau mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bertelur. Untuk ayam KOB ini di usia dia induk itu membutuhkan sekitar 16-17% untuk mendapatkan telur. Jadi untuk memproduksi telur dia membutuhkan protein kasar 16-17%. Saya menggabungkan antara 2 jenis kandang yang berbeda sebenarnya. Dari kandang umbaran ini saya terinspirasi karena ayam kampung ini butuh lahan yang luas untuk dia produksi telur, dia perkawinan dan sebagainya, makan, dia mandi pasir, mandi tanah, itu dia butuh lahan yang lumayan agak luas. Kenapa saya memberikan tempat petarangan dia buat bertelur, itu terinspirasi dengan ayam petelur sebenarnya. Dengan box-box tingkat seperti itu, saya menginginkan bahwa ayam nanti akan naik di petarangan dan bertelur, tapi di alas bawahnya itu saya buat miring supaya apa, telur tadi bisa menggelinding ke luar kandang. Jadi seperti itu. Jadi saat kita mengambil telur atau mendapatkan telur itu dalam kondisi bersih dan bisa diambil dari luar kandang, tidak mengganggu di dalam kandang. Jadi saat kandang kita sering masuk orang, itu ayam merasa terganggu dan dia mudah stres sih. Untuk luas kandang ini saya buat seragam semua, itu 3x4, 3 meter kali 4 meter. Untuk tingginya 2,5 meter. Untuk buat indukan, kandang segini bisa cukup untuk 100 induk. Jadi 87 betina, 13 jantan. Ataupun mungkin perbandingannya bisa diganti-ganti, monggo silahkan gitu. Tapi untuk pembesaran di seluas kandang 3x4 ini bisa cukup 300 ekor. Untuk bisa mendapatkan bobot 1 kg per ekor, per ayam. Di dalam kandang ini saya memanfaatkan dari curah hujan ya, pembuangan hujan irigasi dari atap turun ke lahan kandang kami, karena tidak mungkin kita buang air hujan itu ke lahan orang lain gitu. Jadi kita manfaatkan, pokoknya air hujan itu masuk dalam kandang kami buat irigasi. Waktu itu kalau buat irigasi aja, buat pembuangan air itu kesannya becek. Terus juga kalau ada sisa-sisa pakan itu kalau masuk ke dalam irigasi itu menimbulkan bau dan menimbulkan lalat. Dari situlah saya berpikir bahwa gimana kalau dibuat kolam aja. Saat itu kita buat kolam, saya kasih terpal karena mungkin ini panjangnya kan nggak pendek, jadi sekitar 45 meter kelilingnya. Itu nggak mungkin kan kita cor sepanjang ini gitu kan. Jadi itu saya pesankan terpal. Terus juga kalau ada air hujan, kolam ini akan penuh dengan air. Pikirnya kalau pas banyak air menggenang seperti ini, banyak nyamuk ternyata. Banyak nyamuk yang ada di kolam. Nah, dari situlah ya sudah kayak kasih ikan aja. Ternyata setelah kasih ikan sejenis nila, itu di air yang tidak terlalu dalam, sekitar 40-an cm, 60 cm ini, si nila ini berkembang biak. Jadi semakin banyak. Saat itu kita tebarkan 500 ekor, saat ini udah mungkin ada 1000 ekor ya. Dia berkembang beranak pinak sendiri gitu. Terus juga pakannya, alhamdulillahnya dari sisa-sisa yang jatuh-jatuh dari pakan ayam ini bisa dimasukkan ke kolam dan dimakan ikan, seperti itu. Jadi si kolam
ini sebenarnya tidak untuk membuangan limbah kotoran ayam, tapi untuk membuang sisa-sisa pakan yang jatuh dari kandang ayam. Terus juga kemarin saya coba aplikasikan bahwa telur yang tidak menetas atau infertil kita tidak konsumsi untuk manusia. Jadi kita rebus, kita manfaatkan untuk pemberian makan di ikan. Untuk pemberian minum, karena ayam ini kan butuh minum yang banyak, kita mensiasatinya dengan cara, ini kan jenis minum yang dipakai untuk ayam broiler sebenarnya, karena lithium dia minumnya kan terus menerus dan kebutuhannya banyak. Kalau kita menggunakan galon kan masuk-masuk di dalam kandang, mengganggu aktivitas ayam dan sebagainya. Kita menggunakan jenis tempat minum atau sumber air minum nipple drinking, itu khusus buat ayam. Untuk mensiasati supaya terhindar dari virus dan bakteri dalam peternakan ayam, yang pertama itu masalah kebersihan. Mungkin kita mudah ya untuk memelihara ayam, kita kasih makan, kasih minum. Biasanya kan udah dari situ aja. Tapi ternyata ada hal yang paling penting di dalam budidaya ayam kampung ini terutama ya, itu masalah kebersihan. Jadi kebersihan itu sebenarnya banyak membuang waktunya di sana gitu. Bukan kita banyak membuang waktunya untuk memberikan pakan dan minum, tapi kita khususkan waktu itu untuk pembersihan kandang dan lingkungan kandang ayam. Dan untuk menghindari dari menumpuknya bakteri, datangnya virus, itu juga kita bisa memberikan atau melakukan penyemprotan secara berkala. Penyemprotan ini sebenarnya tidak harus menggunakan disinfektan yang kita beli dari peternakan dengan harga yang mahal, tapi kita juga bisa memanfaatkan desinfektan rumahan yang biasa kita pakai untuk mengepel di rumah. Untuk ayam kampung, karena memang peternaknya tidak terlalu banyak, terus kita di daerah kuliner ya, di daerah Yogyakarta itu kulineran sangat-sangat banyak, dan antusias wisatawan tuh setiap harinya banyak sekali. Terus juga saya keliling-keliling mencari informasi mengenai kebutuhan ayam kampung. Ternyata di Jogja ini yang provinsinya hitungnya sangat kecil ya, dari provinsi-provinsi yang lain, kebutuhan ayam di Yogyakarta ini sangat kurang. Jadi malah banyak dari kota-kota lain yang mensuplai ayam-ayam kampungnya mereka masuk ke Yogyakarta. Saat ini juga saya kan berada di Jogja, kenapa saya tidak mengikuti atau memberikan sumbangsih terhadap kebutuhan ayam di Yogyakarta ini? Kenapa saya nggak ternak aja gitu? Di Ragawi Farm ini kami menyediakan bibit atau day-old chicken untuk dibesarkan oleh peternak pemula atau peternak lanjutan yang ingin pembesaran atau ingin punya usaha peternakan ayam kampung. Dan juga kita menyediakan calon indukan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin produksi telurnya untuk asupan atau kebutuhan rumah tangganya mereka, ataupun juga bisa untuk usaha rumahan penjualan telur ayam kampung seperti itu. Jadi bisa juga membeli calon indukan dari tempat kami. Untuk pemesanan bisa hubungi kontak kami di 085 725 96 9966 untuk rumah makan, catering, dan bagi pengolah ayam kampung yang membutuhkan suplai ayam kampung bisa hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Bagi yang ingin mengikuti pelatihan, ingin beternak secara baik dan benar, dan juga mengefisienkan pakan serta lahan yang minim, bisa mengikuti pelatihan di tempat kami. Silakan WA di nomor berikut ini. Untuk mengetahui alamat, informasi, dan beberapa video foto di Ragawi Farm bisa cek di Google Bisnis Ragawi Farm KUB Sleman. Saat ini tahun demi tahun kita bekerja untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Tapi saat ini juga kita sulit dan susah untuk mendapatkan bahan baku pokok makanan untuk keluarga kita, apalagi masalah protein hewani. Maka dari itu, sebisa mungkin kita mendapatkan telur yang baik, yang sehat, tanpa ada campur tangan atau tidak ada campuran dari obat-obatan, vitamin, dari bahan-bahan kimia. Maka dari itu, mari bisa beternak
secara mandiri di rumah, di pekarangan kita, bisa mendapatkan atau menghasilkan telur sendiri untuk kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Jadi saat ini kita tidak susah untuk mencari uang, mencari makan itu tidak susah. Tapi mencari bahan baku yang sehat itu sangat-sangat diperhatikan lagi.